Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Kristen cerdas ini menyampaikan pertanyaan seputar isi daripada Al-Quran kepada Juma. Dan jawaban Juma cukup mengejutkan, di mana dari jawabannya kita bisa mengetahui bahwa sepertinya dia tidak paham kitabnya sendiri. Padahal selama ini dia berkoar-koar tentang Alkitab. Ditambah lagi penjelasan Bapak Bambang Nursena di akhir video membuat Juma tidak bisa berkutik pastinya. Langsung saja kita lihat videonya dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita dukung Apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tekan tombol like dari sekarang dan mari kita lihat videonya. Baik, saya ingin tahu, Lukas menulis itu, tulisannya itu narasumbernya siapa? Silakan. Pertanyaan sangat bagus ya. Lukas menulis Injil, narasumbernya siapa? Lukas ketika dia menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup pada zaman itu. Jadi Lukas menulis Injil bukan berasal daripada dirinya sendiri, tetapi dia melakukan investigasi kepada murid-murid yang masih hidup. Memang di Alkitab tidak secara jelas mencatat bahwa murid-murid Yesus siapa saja yang Lukas investigasi, tetapi secara jelas bahwa Lukas itu mencatat Injil itu, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup, sehingga tulisan Lukas itu diterima pada konsili Nikea. Karena tulisan Lukas itu sejalan dengan tulisan daripada Yohanes. Makanya kitab yang ditulis oleh Lukas, Injil, diterima, Pak. Kalau yang lain-lain tidak diterima karena tidak sejalan dengan Matius dan Yohanes. Mereka adalah murid Yesus sebagai saksi mata, menyaksikan kejadian peristiwa. Jadi narasumber daripada tulisan Lukas yang begitu banyak itu tidak diketahui siapa aja. Sul, mendingan kamu jawab ini aja ya. Kalau di Quran kamu yang munculnya 700 tahun kemudian itu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa itu anak Allah. Nah ini kalau di Injil Markus yang sudah ada sebelum Quran kalian ada itu, ini udah jelas di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus itu yang memang anak Allah. Dan itulah Injil gitu loh. Ya, salah satu bagian Injil itu mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu anak Allah. Tinggal nanti kamu gali lagi anak Allah itu apa ya. Tapi saya mau katakan begini ya, itu yang munculnya 700 tahun kemudian Quran kamu, itu isinya berbeda loh dengan kitab Injil gitu loh. Ya, jadi jangan mengatakan kitab saya itu diroba-roba, memang begitu adanya. Quran kalian lah yang berbeda gitu loh. Itu yang mesti dipertanyakan oleh muslim sendiri. Kenapa wahyu Allah kok bisa berbeda? Emang kitab Injil bukan wahyu Allah? Gitu aja ya. Kamu kan orang sekolahan mesti yang ngerti dong ya. Coba kalau mau ya kamu jawab dulu ya. Ini saya lagi nggak sempat, kamu jawab aja komen. Kalau mau japri saya lah. Ya, jadi kita enak diskusinya, jangan main-main-celek gitu loh. Kenapa bisa berbeda gitu loh? Nggak usah nangis dulu Pak David, jawab aja yang tadi. Ya, sumber penulisan Lukas yang begitu banyak tulisannya itu siapa gitu loh. Narasumbernya siapa? Itu aja dulu Pak. Benar sekali perkataanmu bahwa narasumber yang ditulis Lukas itu memang tidak tercatat murid-murid Yesus siapa saja yang Lukas tanyai. Yang jelas Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Untuk menjadi saksi kebenarannya itu adalah ketika Matius masih hidup, Yohanes masih hidup, Petrus masih hidup, sehingga mereka membenarkan tulisan daripada Lukas. Untuk membuktikan kebenaran tulisan daripada Lukas, ketika konsili Nikea tahun 300-an, mereka menerima tulisan-tulisan daripada Lukas karena tulisan Lukas sejalan dengan murid-murid Yesus. Kenapa Injil-Injil yang lain tidak diterima Barnabas atau yang lain-lain tidak diterima? Karena mereka menulis Injil tidak sejaman dengan murid-murid Yesus. Mereka menulis Injil, murid-murid Yesus sudah meninggal. Lalu untuk membuktikan kebenarannya itu siapa? Kalau murid-murid Yesus sudah meninggal, lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa tulisan mereka ini benar, siapa yang bisa mengcek? Siapa yang bisa meng-cross-check? Maka di konsili Nikea, kitab-kitab yang ditulis oleh seperti Barnabas yang diimani oleh iman muslim sekarang itu ya tidak diterima karena tidak sejalan.
Ya, saya tidak lari ke sana dulu. Ini kita berbicara mengenai profesi Lukas sebagai penulis kitab yang kalian anggap sebagai tulisan suci. Itu tidak ada informasi yang bisa kamu dapatkan di dalam gospel tulisan Lukas. Dan secara spesifik, hal yang bersifat medis pada tulisan gospel Lukas itu sudah tidak lagi memberikan bobot yang berarti. Artinya, adanya cerita atas profesi Lukas dan juga sebagai rekan Paulus, ya itu hanya bisa didapatkan dalam surat-surat Paulus. Kolose 4 nomor 14, 2 Timotius 4 nomor 11 dan seterusnya. Dan dari informasi itu ya, Lukas ini menuliskannya di Antioquia bersama dengan Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan narasumbernya adalah murid-murid Yesus, belajar lagi saya bilang. Belajar lagi, itu penting. Keempat Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes hidup di zaman para murid ya. Selain mereka adalah saksi, mereka juga ya bersama murid-murid. Oke? Mereka menulis Injil sesuai dengan kesaksian para murid. Jadi mereka menulis ya, sesuai dengan kesaksian para murid Yesus. Oke? Ke-12 murid. Saya tidak butuh asumsi cendol. Saya butuh data akurat. Siapa yang menjadi narasumber dari tulisan Lukas? Silakan. Yang menjadi narasumber itu adalah ya para murid itu. Oke? Para murid itu bersaksi kepada penulis. Oke? Dan penulis itu ada di zaman para murid. Oke? Jadi jelas selain mereka sebagai penulis Injil, tapi mereka juga saksi mata. Begitu Pak Zulkifli 15. Ya berbeda dengan Nabi Muhammad ya, mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, diserupakan, tetapi Muhammad tidak ada di zaman Yesus ya. Itu salah ya, tidak ada di zaman Isa. Jadi saksi Muhammad adalah saksi palsu ya. Saksi dusta namanya, tidak akurat secara hukum. Oke, inilah yang menyebabkan kemudian kita harus membahas Lukas. Karena tuduhan kalian kan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernyataannya adalah karangan beliau, saksi palsu. Nah, sekarang yang saya tanya, siapa yang menjadi narasumber daripada Lukas? Ini sangat penting, karena Lukas itu adalah kitab yang kalian sucikan dan kalian menganggap itu adalah ajaran Yesus. Maka karena itulah kemudian titik sentralnya harus diketahui siapa narasumbernya. Silakan. Anda yang lihat Pak David, kok tiba-tiba tenggelam? Kamu saja pernah berkata di VN-mu, saya sering nonton di YouTube-mu. Kamu mengatakan Lukas itu adalah seorang wartawan. Wartawan dengan seorang melakukan investigasi itu apa bedanya? Lukas menginvestigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Memang di dalam Alkitab tidak jelas menulis bahwa murid Yesus yang ini, murid Yesus yang ini yang diinvestigasi oleh Lukas. Tetapi Lukas menulis Injil di zamannya murid-murid Yesus masih hidup. Yang untuk meng-cross-check kebenaran tulis-tulis Lukas ini adalah murid-murid Yesus yang hidup, yang menjadi saksi mata, yang menjadi saksi peristiwa kejadian. Siapa coba? Ya sudah pasti Petrus, Yohanes, Matius. Mereka yang menjadi saksi mata, sehingga mereka membenarkan tulisan daripada Lukas. Sudah saya katakan tadi, untuk membenarkan bahwa Lukas menulis Injil itu benar, terbukti di Konsili Nikia tahun 300. Injil-Injil segitu banyaknya, mereka tidak terima, Pak. Mereka hanya menerima 4 Injil. Kenapa 4 Injil? Karena menjadi patokan yang paling utama adalah Injil Petrus. Karena Petrus adalah kepala daripada murid-murid Yesus, Pak. Tetapi Lukas, dia mencatat Injil sejalan dengan apa yang dicatat Yesus, apa yang dicatat Petrus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lukas mencatat Injil, dia mengikuti apa yang dicatat oleh Matius dan Yohanes. Mereka yang menjadi saksi. Makanya ketika Konsili Nikia, mereka memutuskan bahwa Injil Lukas ini diterima karena sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus yang hidup. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, Muhammad mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Menjadi masalahnya itu ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Apa kamu bisa jawab? Sehingga kamu mengatakan bahwa ya, Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Siapa yang menjadi saksi pembicaraan antara Muhammad dan Jibril di dalam? Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Jadi jika kamu mengatakan Al-Quran firman Tuhan, maka saya katakan masih bisa dipertimbangkan antara 50% firman Tuhan dan 50% tidak firman Tuhan. Loh, kenapa kamu berkata seperti itu, Meme? Iya, karena Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi
Yesus itu lahir di abad pertama. Sementara ketetapan daripada tulisan Lukas dianggap sebagai tulisan suci itu nanti di tahun 300-an. Jadi ada jarak yang begitu jauh. Nah, kemudian di situ menyisahkan waktu. Artinya bahwa ketika Lukas ini menulis, pasti ada narasumber. Jika saudara hanya mengatakan pasti murid-murid Yesus, kepastian itu apa yang menjadi jaminannya? Tolak ukurnya apa? Coba, apa karena Ananias, Athanasius, ya, dan juga Petrus yang ada di dalam kitab Anda yang menceritakan itu, atau seperti apa? Ini yang penting loh, sangat penting. Kenapa saya katakan ini sangat penting? Karena Lukas itu menetapnya itu di Antioquia. Dan Anda bisa lihat di 2 Timotius 4 nomor 11 itu tertulis seperti itu. Nah, ini bukti bahwa ketika Anda mengatakan narasumber daripada penulisan Lukas itu adalah murid Yesus, ini tidak menjawab daripada kerancuhan yang terjadi bahwa Yesus itulah sumber segalanya. Dialah yang berkata-kata sesuai dengan apa yang difirmankan dari Allah. Di dalam kitab Anda sendiri menerangkan itu, bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi apa yang dituliskan oleh Yesus, apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dinarasikan oleh Yesus, itulah kalamullah, itulah firman Allahnya. Nah, bagaimana dengan Lukas? Apakah yang dituliskan Lukas itu dituliskan berdasarkan apa yang diwahyukan kemudian Allah kepada Yesus? Kalau iya, siapa narasumber yang pernah bertemu dengan Lukas? Silakan. Sudah saya katakan tadi, narasumbernya adalah para murid Yesus. Dan Lukas ini menyaksikan juga, ya, ketika Yesus mengajar, bahkan ketika Yesus disalib pun Lukas ini pasti ada, karena dia sering mengikuti, ya, kurang lebih ya, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia berani menulis itu. Oke, bahkan dia bertemu langsung dengan murid-muridnya, ya, di dalam bait suci atau di mana begitu, ya. Memang Alkitab ini tidak ditulis secara detail bahwa siapa yang menjadi narasumbernya. Jadi yang jelas Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah hidup di era para murid, ya, di zaman para murid, bahkan di zaman Yesus Kristus, ya. Jadi mereka ini adalah tahu paham betul tentang kisah Yesus maupun apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, ditambah lagi diingatkan oleh para murid. Jadi kebenaran itu semakin nyata di dalam Kristus Yesus melalui penginjil-penginjil ini. Oke, jadi jelas Pak Zulkifli. Ya, itu kan asumsi Anda aja. Artinya Anda lebih dominan mengimani dan meninggalkan tentang pencarian titik kebenaran apa yang Anda imani. Apa yang dituliskan Anda imani, tapi sumber daripada tulisan itu Anda tidak mau peduli. Anda hanya mengatakan apa yang Anda asumsikan kemudian. Padahal ini adalah pokok yang membentuk Anda menjadi seorang Kristen. Sehingga kalau Anda menggunakan akal sehat, sejatinya apa yang Anda imani hari ini kudu wajib bersumber kepada Yesus. Nah, Injilnya Yesus tidak ada, tulisan Yesus tidak ada, pelafalan Yesus yang kemudian disampaikan Yesus kepada Bani Israel itu tidak tertulis secara mendetail dari Yesus sebagai narasumber ke orang kedua yang menerima, termasuk Lukas. Ini sangat penting untuk Anda kritisin kemudian. Kenapa? Karena Yesus tidak memiliki murid yang bernama Lukas. Tapi kemudian sosok Lukas ini mengambil posisi yang sangat dominan di dalam konsep kekristenan. Karena itulah kemudian saya mengajak Anda untuk kembali mereview iman Anda. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa tulisan Lukas itu adalah tulisan suci, sementara dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus? Silakan. Saya tidak tenggelam, ya. Saya tidak lihat Pak David. Kenapa kalau ada Pak David, ya? Tidak masalah, ya, kalau ada Pak David, malah itu lebih menjelaskan secara detail bahwa apa yang kamu tanyakan itu semakin terbuka, oke? Iya, betul. Saya butuh orang yang punya kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata Pak David juga tenggelam. Entah kemana, padahal tadi katanya dia mau fokus sama saya. Jadi ini yang kesekian kalinya Pak David tidak mampu apa-apa, hanya menjabarkan imannya berdasarkan asumsi dan juga mengasumsikan iman Islam tanpa pengetahuan. Itu sangat disayangkan. Sudah saya katakan tadi, Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Walaupun di Alkitab tidak menuliskan bahwa Lukas itu menginvestigasi kepada siapa, murid-murid Yesus yang mana. Tetapi untuk membuktikan bahwa Lukas itu menulis kitab, dia melakukan
Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Petrus. Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Yohanes. Lukas menulis sejalan dengan apa yang ditulis oleh Matius. Kalau Lukas tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu sumber yang ada di dalam tulisan Lukas ini yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ini, dia bersumber dari mana, Pak? Sedangkan 3 kitab seperti Petrus, Yohanes ataupun Matius, mereka secara gamblang menulis kitab dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Lukas, dia juga ikut-ikutan menulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bersumber dari mana, Pak? Kalau bukan dia melakukan investigasi kepada murid Yesus yang masih hidup ini. Maka ketika konsili Nikea, mereka menerima tulisan daripada Lukas karena mereka mengatakan, ya ini sejalan dengan murid-murid Yesus yang masih hidup. Terbukti, Pak. Walaupun secara nama murid-murid Yesus yang Lukas investigasi itu tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi untuk membuktikan kebenarannya bahwa Lukas menulis Injil itu sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus, maka sudah pasti Lukas menginvestigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup, termasuk Petrus, Yohanes, dan Matius. Benar. Sekarang pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu firman Tuhan? Apakah tulisan-tulisan daripada sahabat Nabi ini firman Tuhan? Apakah yang diterima Nabi Muhammad ini firman Tuhan? Belum tentu, Pak. Untuk membuktikan bahwa itu belum tentu, Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, Pak, di gua Hira yang gelap, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Jibril, parameter apa yang kita ukur? Tidak ada satupun alat untuk dijadikan parameter. Anda mengklaim bahwa Al-Quran firman Tuhan, Al-Quran turun dari Allah. Tetapi pada kenyataannya Al-Quran bersumber daripada Muhammad. Begini loh, saudara Meme Rekme. Yang Anda sebutkan Matius, Markus, ya, di dalam Konsili Nikea itu adalah tulisan-tulisan yang pada dasarnya itu kesamaannya, kesetaraannya dengan tulisan Lukas itu sama. Pada abad ketiga itu sudah tidak ada murid Yesus yang kemudian menjadi acuan pembenaran. Orang-orang yang ada pada Konsili Nikea itu adalah orang-orang yang menginginkan ajaran Romawi Yunani itu ditegakkan di dalam konsep baru bernama Kristen. Maka kemudian ajaran-ajaran yang lolos pada konsili itu adalah ajaran yang berkesesuaian dengan pesanan Romawi Yunani. Jadi ketika Anda mengatakan Markus, Lukas, dan seterusnya itu mengiyakan ajaran Lukas, ya emang karena sama. Mereka sama-sama wartawan. Mereka sama-sama orang yang mewartakan sebuah pemberitaan yang mereka tuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, saya telah menguraikan tadi. Tentunya uraian saya ini mementahkan pendapat Kristen pada umumnya bahwa keyakinan mereka bahwa Lukas itu adalah muridnya Yesus dari 70 murid Yesus itu adalah tertolak adanya. Kenapa? Secara internal tulisan Lukas tidak ada informasi yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan data akurat bahwa penulis Gospel Lukas adalah Lukas itu sendiri atau murid Yesus yang 70 itu. Nah, ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak ada konfirmasi awal dari Yesus dan juga murid-murid Yesus kepada oknum yang bernama Lukas. Anda mau cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan menemukan itu. Karena itulah kemudian iman Anda bertumbuh dan menjadi besar bukan didasari dengan data absolut, tidak didasari dengan data akurat. Iman besar tapi kosong lempong. Kenapa? Karena dasar pijakannya itu tidak bersumber kepada pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Karena itulah kemudian wajib hukumnya Anda mengetahui secara data akurat bahwa Lukas itu memiliki narasumber yang betul-betul adalah sumber yang tidak diragukan kebenaran lisannya. Siapa di antaranya? Ya Yesus itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? 2 Timotius 4 nomor 11 menyajikan kepada kita Paulus, Lukas, Markus semuanya menetap di Antioquia. Mereka menjadi pengajar di sana sehingga lahirlah Kristen situ. Pahami itu? Oke, mau tanya apa lagi ya? Saladin nih, selagi masih ada waktu sedikit ini. Pertanyaan yang tadi itu kan belum tuntas. Siapa narasumber tulisan Lukas? Anda mengatakan murid-murid Yesus. Siapa nama murid Yesus? Anda nggak mampu untuk menunjukkan itu. Artinya iman Anda itu besar, tapi isinya kosong. Karena keimanan Anda itu tidak dasari dengan data akurat. Anda hanya diajarkan Lukas itu adalah murid-murid Yesus. Apa buktinya? Apa faktanya? Secara historisnya apa? Narasi apa yang kemudian bisa dibangun yang kemudian berdasar terhadap pijakan histori, sejarah? Tidak ada sama sekali. Bahkan kalau Anda itu belajar ya, pendapat yang paling tua, yakni dari Irenaeus, yang menyatakan bahwa Lukas adalah pendampingnya Paulus, itu nyata telah membuat beberapa pakar
daripada Bible itu sendiri memberikan sebuah tanda kehati-hatian untuk supaya jangan kemudian dengan gamblang mengatakan Lukas itu adalah murid Yesus. Kenapa? Karena Paulus sendiri sama sekali tidak dianggap sebagai penjamin bagi karya Lukas. Apa alasannya? Ya silakan aja Anda menilik kesenjangan antara Gospel Lukas ya dengan surah-surah Paulus dan juga kisah para rasul. Kalau Anda terpelajar, tentunya Anda akan bisa memahami bahwa apa yang menjadi alasan kemudian yang menjadi tolak ukur kemudian untuk menggali informasi terkait dengan pengarang daripada kitab Lukas ini dan juga kitab kisah para rasul ini, itu terlebih dahulu Irenaeus sendiri tidak hidup sesama dengan murid-murid Yesus. Jadi Irenaeus yang menyatakan kemudian bahwa Lukas ini adalah pendamping Paulus, dia sendiri, si Irenaeus ini sebagai sumber, satu-satunya sumber yang menerangkan tentang Lukas, itu tidak hidup pada zaman Yesus, tidak hidup zaman murid-murid Yesus. Jadi ketimpangan demi ketimpangan itu ditorehkan sekiranya Anda kritis dalam mencari kebenaran berdasarkan kitab Anda. Sekali lagi saya katakan, kitab iman Anda besar, tapi isinya kosong. Pahami itu. Anda mengatakan bahwa Kristen itu adanya di Konsili Nikea, yaitu diinginkan oleh Romawi. Anda salah, Pak. Kristen itu sudah ada di zaman murid-muridnya Yesus. Maka saya katakan kali ini Anda blunder. Oke, Anda mempermasalahkan tulisan daripada Markus. Injil Markus itu adalah murid Yesus, murid Petrus. Markus itu adalah murid Petrus, murid kesayangan Petrus. Sehingga Markus menulis Injil sudah pasti bersumbernya daripada Petrus, Pak. Tidak ada yang lain. Sudah saya katakan, 4 Injil itu terbukti benar. Lalu Anda akan mempermasalahkan tulisan Lukas. Sudah saya katakan tadi, Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Ya, masih hidup di zamannya. Ini sudah benar. Kepada siapa saja dia melakukan investigasi, ya sudah pasti terbukti di zaman itu yang masih hidup. Ya sudah pasti Petrus, sudah pasti Yohanes, Matius, ya sudah pasti dia melakukan investigasi. Sudah benar itu, Pak. Tidak ada lagi kesalahan di sini. Mau bagaimanapun Bapak tidak akan bisa membantah itu, Pak. Untuk membuktikan kebenaran bahwa Lukas menulis Injil itu benar, ya itu di Konsili Nikea mereka menerima itu. Hasil rapat, hasil pertemuan, bahwa ya dari sekian banyak Injil yang ditulis oleh orang-orang seperti Barnabas yang kalian imani itu ditolak karena tidak sejalan dengan murid-murid Yesus, tidak sejalan dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus yang menjadi saksi hidup, saksi peristiwa, saksi kejadian. Mereka memutuskan bahwa Injil Lukas kita terima karena dia sejalan dengan murid-murid Yesus. Itu sudah menjadi bukti kebenarannya. Kalau Lukas menginvestigasi bukan kepada murid-muridnya Yesus, lalu sumbernya dari mana dia bisa tahu Yesus disalib? Sumbernya dari mana dia bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sumbernya dari mana bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria? Sumbernya dari mana bahwa Yesus itu bangkit dan terangkat ke surga? Tidak mungkin, Pak, kalau dia bersumbernya daripada orang di luar daripada murid-murid Yesus. Sudah pasti dia harus sumbernya daripada murid-murid Yesus. Itu secara akal dan logika. Sekarang Anda harus menjawab pertanyaan saya. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Belum tentu, kita uji. Dengan apa cara ujinya? Gampang. Ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, katanya dia menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui mereka Jibril. Siapa yang menjadi saksi di situ sehingga Anda mengatakan bahwa 100% Al-Quran itu adalah firman Tuhan, kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita uji sekarang. Antara Injil dan Al-Quran, mana yang firman Tuhan? Itu yang harus kita uji. Ayo buktikan kepada saya. Jibril benar atau tidak berbicara dengan Muhammad dalam gua Hira? Buktikan. Jadi begini, ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu wartawan, Anda mengiyakan. Kenapa? Karena Lukas melakukan investigasi. Artinya, coba digunakan akal sehat. Orang yang menuliskan dengan hasil penyelidikannya, berarti dia adalah karya ilmiah. Setinggi-tingginya derajat karya ilmiah, dia tidak bisa duduk sebagai firman Allah. Kenapa? Karena itu adalah hasil investigasi manusia biasa. Bukan firman Allah. Itu secara poin harus Anda garis bawahi di situ. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Markus adalah murid Petrus, apa yang menjadi dasar pijakan Anda kemudian? Ya tertulis di dalam 1 Petrus, 2 Petrus dan seterusnya. Ada di kitab-kitab Petrus. Dan yang Anda katakan kitab Petrus itu adalah tulisan Petrus murid Yesus. Anda salah di situ. Saya bisa buktikan. Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus. Saya bisa buktikan bahwa apa yang tertuang di dalam Petrus, kitab Petrus itu adalah tulisan Paulus itu sendiri.
Sehingga ketika Anda mengatakan, oh Markus itu adalah murid Petrus, Anda salah total di situ. Sekali lagi saya katakan, plototin 2 Timotius 4 nomor 11. Markus dan Lukas itu adalah murid daripada Paulus dan mereka menetap di Antioquia. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu ada dari zaman Yesus, saya harus katakan kepada Anda harus banyak belajar. Yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Antioquia ini adalah pusat pengajaran penganut kepercayaan paganisme kala itu. Disitulah kemudian pengikut-pengikut Paulus, pengikut Lukas dan juga Markus disebut dengan sebutan Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Ya, tidak pernah disebut Kristen. Nah, ini Anda harus dalami betul-betul. Kenapa? Karena apabila tidak terbukti bahwa Lukas itu menuliskan berdasarkan apa yang diwahyukan Allah kepada Yesus, maka jelas kitab Anda itu bukanlah kitab suci. Dalam arti kata bukan firman Allah, melainkan hasil investigasi seseorang yang bukan merupakan bagian daripada pengajaran kedatangan misi Yesus kepada Bani Israel. Camkan baik-baik. Iya, saya sudah berkata berapa kali, ribuan kali sudah saya katakan. Yesus itu maha kuasa, tapi maha lemah. Maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang Islam yang tidak paham? Ya, makanya otak-otak Islam ini selalu digunakan memahami Yesus yang tidak dapat dipahami itu. Dia adalah yang maha kuasa, yang datang dari surga ke dunia ini. Dia maha kuasa, tapi maha lemah. Dia maha tahu, tapi maha tidak tahu. Bagaimana sih orang-orang ini? Pak David meninggalkan 2 kawannya, Meme dengan sang pangeran. Pak David ngumpet lagi. Ayo, saudara pangeran dan juga Meme Kremi, tanggapi VN saya, silakan. Jangan ngikutin Pak David, nyusup. Saya tidak paham itu. Bagaimana? Yesus dalam aku dalam dia, di dalam aku. Akulah dia dalam aku. Lagi juga ayat itu, ILB, adalah tulisan wartawan gadungan. Tidak dapat dipercaya. Untuk apa kita analisa itu ILB? Itu kan tidak benar beritanya itu. Ya? Jadi kenapa kamu menggunakan tulisan orang-orang yang pembohong itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu? Kenapa ILB? Apa alasanmu? Kenapa kamu tidak menggunakan Al-Quran untuk membuktikan pernyataan Al-Quran? Coba, ini saya tanya dulu kamu. Apa kamu malu? Apa kamu tidak sanggup menggunakan Al-Quran membuktikan kebenaran beritanya? Saya kan sudah jelaskan tadi bahwa Matius, Markus, Lukas ini hidup di zaman para murid, hidup di zaman Yesus, ya. Mereka tidak terhitung di dalam murid, ya, tetapi bisa saja mereka masuk di dalam 500 murid, di dalam 70 murid, ya. Itu pun 70 murid itu tidak ditulis namanya satu persatu. Oke, yang ditulis hanya 12 murid, ya. Jadi kalau Lukas, Matius, Markus, Lukas dan salah satunya Lukas ini menulis Alkitab itu adalah sesuai dengan saksi, ya, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, ya. Begitupun ketika dia menulis Injil ini sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para murid, sehingga saling ada keterkaitannya antara Markus, Lukas dan Yohanes, ya. Ayat-ayatnya itu tidak bertentangan, oke? Karena mereka hidup sebagai saksi mata pada zaman itu dan hidup di zaman para murid. Nah, jadi kalau Anda bertanya siapakah narasumber, siapa? Itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Kami hanya menjadi saksi apa yang tertulis dalam Alkitab. Oke, kami percaya Lukas ini adalah hidup sejaman dengan Yesus, ya. Jadi jelas, walaupun Anda bilang dia adalah murid Paulus, oh tidak, ya, di Alkitab tidak tertulis bahwa Lukas ini murid dari Paulus, tetapi mereka ini adalah ditulis sebagai 4 penginjil terbesar, ya, yang memberitakan Injil, yang menulis pemberitaan para murid. Mereka lah ini, yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, jadi saya tidak salah ya mengatakan bahwa iman Anda itu gede tapi isinya kosong. Anda mengatakan Lukas itu bukan murid Yesus, bukan murid Paulus. Inilah artinya bahwa kebanyakan kami dari Muslim itu lebih terpelajar terhadap kitab Anda daripada Anda sendiri. Anda hanya gede iman aja, tapi iman buta gitu. 2 Timotius 4 nomor 11 itu sudah jelas mengatakan bahwa Lukas itu adalah pengikutnya daripada Paulus, muridnya Paulus. Ini yang perlu Anda pahami. Bahkan pendapat yang paling tua sekalipun, informasi dari Irenaeus yang ada di dalam kitab Anda, itu menyatakan bahwa Lukas itu adalah pendamping daripada Paulus. Itu loh. Ini informasi yang paling tua. Hanya ada nama Irenaeus yang menjelaskan Lukas sebagai pendampingnya Paulus. Hanya itu aja. Selebihnya tidak ada. Anda mengatakan dia adalah murid-murid Yesus, dia adalah orang yang menjadi saksi.
menerima kesaksian. Siapa yang bersaksi dan apa bunyi kesaksiannya? Coba. Kalau di dalam Islam yang disebut hadits, para sanad inilah kesaksian yang bersaksi sebagai penyampai firman dan penerima firman. Mereka inilah yang menerima sabda, yang mendengarkan sabda dan menyampaikan sabda. Namanya ilmu sanad. Makanya ada ilmu kritikal sanad di sana. Nah, ini tolak ukur Anda ini apa? Mengatakan bahwa Lukas tulisannya itu benar. Apa tolak ukurnya? Sementara Yesus dengan terang mengatakan juga di dalam kitab Anda, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau seorang Yesus yang konon ceritanya adalah Tuhan, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, siapa Lukas ini? Yang berani-beraninya menuliskan sebuah kitab yang asalnya tidak tahu dari mana, kemudian kalian imani sebagai firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, iman Anda itu besar, tapi isinya kosong. Karena dasarnya hanya imani saja. Karena itulah saya mengajak kepada Anda, yuk mari belajar. Pelajari kitab Anda, mulai dari Lukas. Siapa sih Lukas ini? Narasumber tulisannya itu dari mana aja? Ini penting, karena bukan Lukas yang menjadi jalan keselamatan dan hidup. Yang menjadi jalan keselamatan hidup itu adalah Yesus. Maka satu-satunya narasumber yang harus dijadikan acuan di dalam kehidupan keberagamaan, kalau Anda ngaku Yesus itu sebagai orang yang kemudian Anda lantik menjadi Tuhan, dialah yang menjadi narasumber satu-satunya, bukan yang lain. Kenapa? Karena Yesus pernah duduk sebagai guru. Sebagai guru, tentu materi pelajarannya ada. Tentu ada kurikulumnya. Mana kurikulum pembelajaran Yesus? Proses belajar mengajar yang Yesus lakukan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, apa kisi-kisi materinya? Itu yang penting. Jangan loncat ke tulisan Lukas. Karena Lukas ini ya hanya melakukan investigasi, kata Mimi tadi. Artinya, kalaupun tulisannya punya derajat strata, maka stratanya itu hanya sebagai karya ilmiah saja. Karya ilmiah bukan firman Tuhan. Tidak layak dijadikan sebagai acuan di dalam bertuhan, di dalam beragama. Pahami itu. Saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu sudah ada daripada zaman Yesus, tetapi daripada zaman murid-muridnya Yesus itu, Kristen itu sudah ada. Kristen pertama kali itu disebut di Antioquia. Itu yang saya katakan, bukan Kristen itu ada di zaman Yesus, tetapi ada di zaman murid-muridnya Yesus. Itu benar. Semua pertanyaanmu sudah saya jelaskan secara detail. Apa yang Anda bantah lagi? Anda tidak akan bisa membantah. Tetapi pertanyaan saya, kapan Anda jawab? Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya karena Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Muhammad itu menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan tadi, kenapa Anda tidak mau menjawab? Karena Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, tidak ada saksinya. Maka itu Anda berusaha untuk menghindar daripada pertanyaan saya. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu Anda menghindar. Jadi kalau Anda tidak mau dikatakan menghindar, Anda harus menjelaskan bahwa begini loh. Tetapi Anda menghindar. Buktikan kepada saya, ayo Zulkifli Abbas, buktikan apa benar Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau memang Al-Quran itu adalah firman Tuhan, buktikan kepada saya dan buktikan kepada kami orang Kristen bahwa begini loh Al-Quran. Tetapi saya katakan kepada Anda, sampai dunia kiamat pun Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira. Ada yang menjadi saksi. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda dan Anda terselamatkan dalam kerajaan Allah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Anda tidak membuktikan apa-apa, Anda tidak menjawab apa-apa selain daripada Anda ngeyel, Anda berdalih dan berasumsi. Jadi begini, ketika Anda mengatakan bahwa di zaman Yesus itu belum ada Kristen, tapi adanya nanti penyebutannya di Antioquia. Nah, itu yang saya katakan tadi, justru yang kita teropong itu. Bahwa Paulus, Lukas, Markus lah yang kemudian menciptakan Kristen itu di Antioquia. Pengikut-pengikut mereka ini, penyembah-penyembah manusia ini, disitulah awal mulanya mereka ini disebut Kristen. Pengikut Yesus pada abad pertama itu tidak ada disebut Kristen. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus dalam arti kata kedudukan Yesus hanya sebagai nabi, sebagai rasul, ya, yang mengajarkan mereka kembali kepada hukum Taurat. Jadi Kristen itu memang di Antioquia, Anda harus terima itu. Orang-orang yang Anda katakan itu pengikut Yesus, di Antioquia itu bukan pengikut, mereka itu adalah penyembah manusia bernama Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan data akurat apa yang Anda sajikan? Lukas aja Anda tidak bisa memberikan sumber yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan bahwa dialah sumber daripada penulisan Lukas itu, dan narasumber ini betul-betul adalah murid Yesus. Anda tidak bisa memberikan data itu. Artinya bahwa, sekali lagi saya katakan, iman Anda boleh besar, sayangnya kropos karena tidak bersumber daripada kebenaran. Terkait dengan Al-Quran, Anda minta saksi. Satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa yang bisa melihat malaikat itu adalah hanya oknum kepada siapa malaikat itu datang.
Jadi ketika pada masa itu ada malaikat yang datang kepada para nabi, yang bisa melihat hanya oknum-oknum yang memang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan kebenaran atas datangnya malaikat tersebut. Misalnya Abraham melihat malaikat, ya dia yang bisa melihat. Anak-anaknya yang bukan ditujukan kepada mereka tidak melihat. Ketika Elizabeth, atau ketika Sarah, atau ketika Abraham, atau ketika Musa dan seterusnya didatangi sosok malaikat, yang bisa melihatnya ya mereka yang menjadi objek yang mau dikunjungi oleh malaikat. Tidak dilihat oleh semua orang. Sehingga Anda bertanya, siapa saksi mau lihat Jibril datang? Tidak seperti itu malaikat itu. Contoh, Yesus menerima wahyu dari Allah. Siapa yang melihat Allah datang kepada Yesus? Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Kemudian Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Siapa murid yang melihat malaikat datang kepada Yesus? Tidak ada. Berbentuk apa malaikat yang datang kepada Yesus yang memberikan kekuatan pada dia? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang melihat hanya oknum, di mana mereka itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Nah, lalu bagaimana caranya bisa memahami bahwa Al-Quran itu bukan karangan, tetapi betul-betul berasal daripada sumber yang akurat, yaitu malaikat Jibril, yang adalah merupakan utusan Allah kepada para nabi. Yang pertama yang perlu Anda pahami, semua sejarawan itu sepakat, sejarawan dari agama manapun, ya, dari lintas abad yang seperti apapun, dari pendidikan apapun mereka sepakat mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis dan tidak pernah belajar dari guru manapun. Karena memang pada masa itu ya masa jahiliyah, tidak ada sekolah di Arab. Masa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, masa ketika Arab itu belum mengenal ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu sosiologi, ilmu kenegaraan, ilmu etika, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Al-Quran menyajikan semua itu. Al-Quran menyajikan ilmu matematika, Al-Quran menyajikan ilmu ekonomi, Al-Quran menyajikan sosiologi, Al-Quran mengajarkan tentang ketatanegaraan, Al-Quran mengajarkan tentang pertahanan kenegaraan, dan seterusnya. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini menerima ilmu semua itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, melalui perantaraan Malaikatul Jibril atau Ruhul Kudus. Nah, berbanding kembali kepada Lukas. Apa yang diceritakan Lukas? Apakah berkesesuaian dengan etika, berkesesuaian dengan matematika, berkesesuaian dengan sosiologi, kenegaraan, dan seterusnya? Apa yang bisa didapat dari Lukas? Tidak ada. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Sebagai orang Kristen, saya katakan kepada Anda, penganut Kristen imannya memang besar terhadap Yesus. Sayangnya, itu hanya imani saja, tidak bersumber kepada kebenaran. Anda menuntut saya bahwa Lukas itu menulis Injil itu bukan berasal atau bukan bersumber daripada murid-murid Yesus. Maka saya menuntut Anda dengan satu standar yang sama. Kalau saya, ketika Anda menuntut saya menjelaskan secara detail bahwa Lukas menulis Injil, dia melakukan investigasi kepada murid-murid Yesus yang masih hidup. Sudah saya katakan tadi secara detail. Kalau dia tidak melakukan investigasi kepada Matius atau Yohanes atau Petrus, lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa Yesus itu disalib? Lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa Yesus anak Maria? Segala macam. Tulisannya sama dengan tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus. Itu sudah membuktikan kebenaran bahwa Lukas ini melakukan investigasi. 100% Anda tidak akan bisa membantah. Nah, sekarang pertanyaan saya akan mempertanyakan satu standar yang sama. Saya akan menuntut Anda untuk mempertanggungjawabkan. Apa yang Anda harus tanggung jawab? Tanggung jawabnya gampang. Muhammad ketika berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Sehingga kita katakan bahwa iya, apa yang dikatakan Muhammad itu, yang ditulis oleh sahabat-sahabat Muhammad itu benar. Kita tidak tahu Muhammad masuk ke dalam gua Hira, apa yang dibicarakan, apa yang dia ngobrolkan di dalam, kita tidak tahu, Pak. Muhammad hanya masuk sendiri ke dalam gua Hira, keluar katanya firman Tuhan. Masuk ke dalam, keluar firman Tuhan, catat. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia berbicara dengan Jibril di dalam gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Maka saya katakan, kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran firman Tuhan, maka saya katakan, sabar dulu, Pak. Kita harus mengujinya dulu. Dan terbukti ketika saya menguji kamu tidak akan bisa menjawab. Karena terbukti Jibril tidak pernah berbicara dengan Muhammad. Kenapa saya katakan tidak pernah berbicara dengan Muhammad? Kalau memang pernah, siapa yang menjadi saksi, Pak? Sudah saya katakan tadi, saya menekan itu, poin itu saja. Anda harus menjelaskan siapa yang menjadi saksi ketika Muhammad berbicara dengan Jibril. Kalau Anda tidak bisa membuktikan itu, maka saya katakan sia-sia.
Saya juga boleh sekarang. Saya mencontohkan kepada diri saya sendiri. Saya masuk ke dalam rumah, saya ambil pena satu, kertas satu, saya mencatat nama Tuhan kita adalah Zulkifli. Dia yang menciptakan alam semesta. Lalu saya keluar dari rumah, saya beritakan kepada teman-teman, Tuhan kita adalah Zulkifli Imam Abbas. Dia yang menciptakan alam semesta. Dan saya juga mewartakan kepada orang-orang bahwa Tuhan kita adalah Zulkifli Imam Abbas. Dia yang menciptakan alam semesta sesuai dengan apa yang saya tulis. Lalu orang-orang akan bertanya, Pak Meme, apa benar Tuhan kita itu adalah Zulkifli Imam Abbas? Sedangkan sebelum Pak Meme menulis bahwa Tuhan kita adalah Zulkifli Imam Abbas, jutaan tahun ini Pak Meme harus tahu alam semesta serta seluruh isinya ini sudah ada. Jadi Pak Meme mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Zulkifli Imam Abbas, maka Pak Meme bisa menunjukkan nggak Tuhan kita itu Zulkifli Imam Abbas? Dan Pak Meme bisa menunjukkan dia ada. Saya mengatakan paling, iya Tuhan kita ada. Apa boleh seperti itu? Jadi gini, Anda tidak mampu menunjukkan bukti ya bahwa Lukas itu menulis berdasarkan kesaksian murid-murid Yesus. Ya Anda hanya berasumsi, oh itu kesaksian murid Yesus karena berkesusahian dengan apa? Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Berkesusahian, kenapa? Karena ajaran mereka berempat ini, kitab yang sudah dikanon ini, berkesusahian mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama manusia, bernama Yesus. Kitab yang lain itu dibuang, ditolak pada konsili itu. Karena mengajarkan Yesus itu nabi, mengajarkan Yesus itu nikah, Yesus itu adalah Rasul Allah. Itu yang diajarkan dari kitab-kitab yang lain, yang makanya ditolak. Yang 4 kitab ini mengajarkan dewa nusul menjadi manusia, makanya diimani. Siapa yang mengimani? Orang Roma, orang Yunani, orang Eropa, orang Kristen. Bagaimana dengan Yudaism? Nerima? Tidak. Dianggap sebagai sebuah pengajaran dari seorang rasul pun tidak oleh Yudaism, kitab kalian itu. Nah, terkait dengan pewahyuan yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, itu terjadi cuma sekali. Sementara wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu berlangsung 22 tahun lamanya. 22 tahun lamanya. Jadi sejazirah Arab itu menjadi saksi proses itu. Siapa di antaranya yang menjadi saksi? Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib dan seterusnya. Semua sahabat-sahabatnya adalah saksi dari pewahyuan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, dia tidak serta-merta mengatakan, oh ini aku menerima wahyu dari malaikat. Tidak. Dia justru bertanya kepada ahli kitab, termasuk istrinya. Begini loh, saya didatangi loh, begini. Nah ternyata orang-orang ahli kitab ini sudah tahu. Bahkan akan datang sosok manusia yang sama seperti Musa dari keturunan Ismail. Makanya ketika tanda-tanda itu, ciri-ciri itu ada pada diri Rasul Muhammad SAW, mereka ikutin dari hari ke hari. Oh ternyata betul, inilah Nabi yang ditunggu-tunggu sebagai khatan Nabiyyin. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW di dalam Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul Muhammad SAW itu diperintahkan untuk memahami, ya, untuk mengkaji, untuk mentadabburi, untuk mempelajari, untuk membaca, untuk menelaah ciptaan Allah semesta alam ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Tuhannya. Lalu dikatakan khalaqal insana min alaqa, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, pelajarilah, telitilah, dan dengan nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak sekonyong-konyong diajarkan langsung, tidak. Butuh proses untuk kemudian meyakini bahwa yang datang itu adalah malaikat Allah. Bagaimana kemudian meyakininya? Karena datang beruntun seterusnya. Mengajarkan apa? Hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Mengajarkan segala hukum-hukum yang Yesus belum ajarkan kepada Bani Israel. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, namun sekarang kalian belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatunya. Ini yang dimaksud. Maka karena itulah para sejarawan sepakat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf, tidak terpelajar. Tapi kemudian Allah yang kemudian mengajarkan kepada dirinya, Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan kepada dia, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dialah Allah 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW apa yang belum diketahui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah hari ini Al-Quran Anda bisa lihat isinya.
1400 tahun silam sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Diajarkan oleh esensi, ya, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. 1400 tahun silam diajarkan tentang ekonomi, tentang geografi, tentang hukum alam, tentang segala sesuatu yang terkumpul dalam Al-Quran yang menjadi acuan pola kehidupan manusia hari ini. Itu 1400 tahun sudah diajarkan. Kemudian bagaimana mungkin kalau itu karangan Rasulullah Muhammad SAW bisa seakurat itu datanya? Tentang sidik jari baru-baru aja ini ditemukan. Al-Quran 1400 tahun silam sudah mengajarkan itu tentang DNA, tentang identitas orang per orang. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah bisa mengetahui itu kalau bukan wahyu dari Allah? Karena itulah tidak butuh saksi kebenaran itu. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 8 nomor 16, nomor 17, nomor 18. Apa yang dikatakan? Kebenaran itu tidak perlu saksi, kata Yesus. Kenapa? Karena 2 saksi itu sudah cukup. Tentang kebenarannya bahwa aku nabi, aku rasul, aku utusan Allah kepada Bani Israel, cukup Allah yang menjadi saksiku dan aku sendiri. Di dalam kitab Taurat dikatakan cukup 2 saksi itu sudah sah, dan akulah yang menjadi saksinya beserta Bapakku lah yang menjadi saksiku. Jadi antara nabi dengan Allah cukup mereka berdua aja yang jadi saksi, Allah dan juga nabi itu, tidak perlu disaksikan oleh orang lain. Kenapa? Karena nabi inilah kemudian ketika dia menjadi rasul yang mengajarkan semua wahyu yang diajarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang percaya disebut beriman, orang yang tidak percaya kepada kesaksian, kepada penyampaian nabi tersebut disebut kufur. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Tapi saya paham, karena kamu tidak menemukan titik kebenaran antara Yesus dan Lukas, kamu lari ke Al-Quran. Tidak apa-apa, sambil belajar. Silakan. Lukas itu mentor daripada Paulus, oke? Sebagai mentor, sebagai sebagai partnernya mereka, rekannya, oke? Para murid juga rekannya Paulus semua. Ya makanya baca di Kisah Para Rasul itu, semua para murid bertemu dengan Paulus. Begitupun juga dengan Timotius, ya. Dengan Lukas, ya, Matius. Mereka semua itu melihat semuanya, menjadi saksi apa yang disaksikan oleh para murid. Begitupun juga Paulus, ya. Diberikan pencerahan oleh Roh Kudus sehingga dia mengerti semuanya, oke? Dan bersama para murid juga, bukan Paulus berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau Matius, Markus, Lukas itu jalan bersama Paulus, bukan berarti mereka itu adalah murid Paulus, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah rekan, ya, sepelayanan. Nah, ke-12 murid juga bertemu dengan Paulus. Apakah mereka itu murid Paulus? Tentu tidak, mereka rekan sepelayanan mereka untuk memberitakan Injil. Dan Matius, Markus, Lukas ini adalah penulis Injil terbesar. Nah, itulah mereka. Tetapi mereka saling kenal satu sama lain. Begitu loh Pak Zulkifli Abbas. Lukas itu murid. Baca 2 Timotius 4 nomor 11. Dan kalau kamu katakan semua murid Yesus itu kenal dengan Paulus, ya mungkin kenal sebagai penyesat. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 21 nomor 28, Kisah Para Rasul 8 nomor 24. Dua dalil ini coba kamu baca baik-baik. Bagaimana kemudian para murid pada masa itu meneriakkan sekencang-kencangnya kepada seluruh bangsa Israel. Dikatakan bahwa Paulus ini telah menajiskan ajaran Musa. Dikatakan bahwa Paulus ini menentang ajaran Musa. Dan dia dianggap sebagai orang yang menajiskan tempat suci Bait Allah. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Paulus itu bertemu dengan murid, kemudian mereka sejalan dalam mengajarkan, Anda buta terhadap kitab Anda. Paulus itu dikecam, Paulus itu disumpahin malah. Ya, dia dibilangi penyesat, telah membawa orang-orang Yunani yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagog Bait Allah. Jadi Anda harus belajar. Kalau Paulus aja yang guru itu dikecam oleh orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, apalagi Lukas. Karena itulah kemudian penting untuk Anda tahu bahwa Lukas ini bukanlah pengikut Yesus, tetapi dia adalah pengikut Paulus. Pahami itu? Pertanyaan saya itu tidak bisa Anda jawab. Yang saya tanya itu ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira itu, siapa yang menjadi saksi? Itu pertanyaan saya yang harus Anda jawab. Lalu Anda mencontohkan ketika seseorang membunuh seseorang di dalam rumah, itu tidak ada yang menjadi saksi di situ, tetapi terjadi pembunuhan. Iya Pak, ketika seorang membunuh seseorang di dalam rumah Pak, ketika dia kabur, mayatnya itu ada di dalam rumah tersebut Pak, dan itu menjadi bukti bahwa terjadi pembunuhan. Analogi Bapak sudah gugur Pak. Nah sekarang, untuk membuktikan Muhammad dengan Jibril berbicara di dalam itu apa? Jejak-jejak apa yang bisa kita buktikan?
Dengan apa kita jadikan parameter jejak-jejak Muhammad berbicara dengan Jibril? Sudah saya katakan tadi, Anda tidak akan bisa menjawab. Sampai kiamat pun dunia ini, satu orang muslim pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Sudah saya katakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran firman Tuhan, oh nanti Pak, nanti kita uji. Apakah benar Al-Quran firman Tuhan? Harus diuji kebenarannya. Yang menjadi permasalahan itu Muhammad berbicara dengan Jibril. Dia menerima firman yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya melalui malaikat Jibril itu. Satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Jejak-jejaknya juga tidak bisa kita tahu. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa benar, Pak? Apalagi ketika Al-Quran sekarang sudah dibukukan. Sedangkan tulisan-tulisan daripada sahabat-sahabat Nabi itu sudah dibakar, Pak. Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu masih firman Tuhan, Pak? Yang aslinya sudah dibakar. Jadi begini, ketika ada mayat, yang dicari itu siapa pelakunya? Anda mau menunjukkan pelakunya adalah Pendeta David, makanya kabur dari grup ini. Ya, siapa saksi melihat Pendeta David bahwa dia yang membunuh? Nggak ada kan? Mayat ada, tapi pelakunya siapa? Kita mau tuju siapa? Nggak ada saksi pada saat itu. Tapi apakah proses pembunuhan itu terjadi, benar-benar terjadi? Terjadi, buktinya mayat ada. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Tidak ada saksinya. Lalu apa yang menjadi bukti? Ada surah Al-Alaq, usianya sudah 1400 tahun, nggak pernah berubah-berubah. Faktanya itu. Kalau kemudian Anda mengatakan tidak ada originalnya sudah dibakar, itu Anda belajar dari mana? Oh, yang aslinya sudah dibakar, Anda belajar dari mana? Siapa yang ngajarin Anda tentang itu? Apa kurikulum pembelajarannya? Nah, terkait dengan kesaksian, 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Di sanalah masuk kemudian Elia dalam goa. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Demikianlah kata Tuhan kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia, di dalam goa? Pertanyaan saya, 2 Raja-Raja 19 nomor 9 ini siapa saksinya melihat Elia bertemu dengan Tuhan di dalam goa? Silakan. Oke, sesi terakhir untuk siapa? Meme, Pangeran, dan juga Pendeta David ya, tolong dijawab ya. Siapa saksi yang melihat Elia menerima wahyu di dalam goa ketika Allah datang kepadanya dengan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini tolong dijawab, ini sesi terakhir untuk kalian bertiga ya. Karena tadi Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tidak ada saksi, siapa saksi, Lukas, narasumbernya siapa, ternyata Anda tidak mampu untuk memberikan sebuah data akurat. Jadi saya anggap kita tutup kasus ini dengan satu pertanyaan yang menjadi PR buat kalian bertiga. Siapa saksi? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang ketika kita membaca Alkitab, tetapi tanpa secara jelas memahami konteksnya, kita sesungguhnya banyak sekali kehilangan periode-periode yang sangat penting dalam kehidupan Yesus, hanya karena kita tidak membaca konteks itu, tidak membaca teks di dalam konteks. Misalnya ya, kita tidak pernah mengetahui siapa yang menulis Injil pertama kalau hanya membaca Alkitab yang tertulis. Kita tidak tahu siapa penulis Injil kedua, Injil ketiga, Injil keempat, dan kisah para rasul tanpa kita memahami konteks. Kenapa? Karena berbeda dengan surat Petrus, surat Yohanes itu ada judulnya. Ya, di situ misalnya surat Petrus yang pertama kepada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dari Paulus dan seterusnya, ada alamatnya di ayat-ayat pasal itu. Tetapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah rasul tidak ada. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir, misalnya Injil Matius pasal 1 sampai 28, tidak ada yang menegaskan dalam teks itu bahwa Injil itu ditulis oleh Matius, Injil kedua ditulis oleh Markus. Dari mana kita tahu? Dari judulnya Alkitab. Masalahnya judul itu tidak ada di dalam teks aslinya, itu ditambahkan di lembaga Alkitab. Lalu dari mana kita tahu itu ditulis Matius? Dan kenapa gereja percaya sepanjang abad bahwa itu tulisan Matius? Kita tahunya dari tulisan bapak-bapak gereja. Tetapi ini bukan bapak gereja dari abad 16. Kalau dari abad 16 kan sudah selisih 1600 tahun. Kalau seandainya Calvin atau Luther yang percaya itu, saya nggak percaya. Karena apa? Jaraknya sudah 1500 tahun, sekalipun orang saleh, sekalipun Luther orang baik, Calvin orang baik, tapi secara historis tidak memenuhi syarat. Karena jaraknya 1500 tahun. Tapi karena yang nulis itu bapak gereja yang muridnya rasul sendiri, maka kita percaya. Karena ada kesinambungan sejarah tanpa putus. Dari murid-muridnya para rasul itulah
Misalnya kita mengenal Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Dan bukunya ditemukan yang namanya The Fragment of Papias. Kita bisa mengetahui bahwa para rasul itu siapa yang menulis kitab Perjanjian Baru. Dari Ignatius Antioquia, yang tidak lain muridnya Petrus dan muridnya Paulus, muridnya Yohanes. Kita tahu siapa yang menulis Injil itu. Videonya. Karena mereka semua adalah saksi mata. Sudah simak apa yang dibahas oleh beberapa apologet Kristen dan juga Juma di video tadi, ya. Mereka membahas tentang Injil dan juga ada pertanyaan-pertanyaan Kristen tentang kitabnya Juma, yaitu Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, pertama yang mau saya tanggapi adalah ketika Juma ditanya tentang kitabnya dia, dan kita sudah mendengarkan seperti apa jawabannya, dan sepertinya ya Juma tidak menguasai kitabnya sendiri. Juma tidak paham terhadap kitabnya sendiri. Ya, kita bisa lihat dari jawabannya, di mana jawabannya sepertinya tidak memuaskan daripada penanya. Ya, artinya sepertinya tidak menjawab pertanyaan gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita bisa mengerti ya bahwa sepertinya Juma tidak paham kitabnya sendiri. Juma tidak paham Al-Qur'annya. Juma tidak paham sejarah daripada Al-Qur'annya. Ya. Nah, dalam hal ini seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kedua, mereka membahas tentang Injil ya, keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Mereka membahas siapa yang menulis daripada kitab Injil ini, apa bukti daripada Injil ini merupakan wahyu Tuhan, apakah ini benar-benar kisah tentang Yesus, apakah ini benar-benar pengajaran daripada Yesus ya. Saudara dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh orang Kristen atau apologet Kristen di video tadi, ya, menjelaskan bahwa Alkitab sungguh firman Tuhan dan di dalamnya ada 4 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan keempat kitab ini adalah wahyu daripada Tuhan. Ya, misalnya atau contohnya, seorang Lukas menulis kitab Injil, ya, itu langsung berinteraksi dengan muridnya Tuhan Yesus. Artinya dia menulisnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus, dan tentu ya murid Tuhan Yesus paham tentang Yesus, paham siapa Yesus, paham sejarah daripada kehidupan Yesus Kristus selama di dunia ini, karena murid-murid Tuhan Yesus ya setiap harinya bersama-sama dengan Yesus ya, mendengarkan pengajarannya dan juga melayani Tuhan Yesus Kristus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus sangat paham tentang siapa Yesus Kristus ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan wahyu Tuhan, merupakan pesan daripada Yesus Kristus. Apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah yang ditulis di dalam 4 kitab Injil ini. Ya, sekali lagi, walaupun misalnya Dr. Lukas ya bukan secara langsung murid daripada Yesus, tetapi dia ya menuliskan Injil Lukas berdasarkan sumber dari murid-murid Tuhan Yesus. Memang di sana tidak disebutkan ya siapa murid Tuhan Yesus yang menyampaikan kisah Yesus kepada Lukas, tetapi setidaknya kita dikasih pengertian bahwa ya ada murid Yesus yang menceritakan kisah Yesus, dan kisah itu ditulis oleh Dr. Lukas ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang Kristen beriman dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan 4 kitab Injil yang ada dalam Alkitab adalah wahyu Tuhan atau pengajaran daripada Tuhan kepada umat manusia. Itu merupakan firman Tuhan, itu merupakan isi daripada Alkitab. Dan tentunya ya dari keempat kitab Injil ini kita bisa lebih memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat.
Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah Allah yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kita, menyelesaikan belenggu dosa, dan memberikan kita kemenangan. Nah, saudara dalam Tuhan, di akhir video tadi Bapak Bambang Nursena juga menjelaskan tentang Injil, ya, siapa penulis Injil dan seperti apa Injil. Kita juga sudah mendengarkan cuplikan video beliau, dan tentu kita terberkati dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena, ya, menguatkan iman kita. Dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh orang Kristen atau apologet Kristen dan juga Bapak Bambang Nursena di video tadi yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya doakan supaya iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Dan selalu saya ingatkan untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, serta share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semoga hari-hari ini kita semakin bahagia dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan, iman kita semakin kokoh, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang memenuhi kita sekalian, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.